Halo, selamat datang di channel saya, Bang Parul. Perkenalkan, nama saya Parul. Saya seorang developer di sebuah perusahaan bergerak di bidang startup. Di sini coba saya berbagi ilmu kepada teman-teman yang hobi atau coba mendalamin uh, bahasa pemrograman. Nah, di sini coba saya sedikit berbagi ilmu ya, membagikan ilmu tentang bahasa pemrograman Golang. Nah, kawan-kawan, di sini saya buat judul Go Zero to Hero. Artinya, kawan-kawan yang dari awal nol bisa menjadi hero, artinya ada ketertarikan untuk mempelajari bahasa Go. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kawan-kawan harus ada motivasi satu, terus juga keinginan, ambisi ya. Nah, supaya kawan-kawan tertarik dengan Golang, coba saya bercerita sedikit tentang sejarah Golang. Sejarah singkat Golang itu adalah Golang, Go atau Golang, ini Go ya, ekstensinya Go, adalah bahasa pemrograman yang bersifat prosedural. Pertama dikembangkan oleh Google sejak tahun 2007 ya, oleh 3 orang, Ken Thompson, Pike, sama Robert Griesemir. Griesemir. Nah, tahun 2007 dengan 2020 artinya sedikit lama ya, sangat lama ya. Artinya banyak feature-feature atau banyak keunggulan-keunggulan yang waktu ke waktu dibangun, performance dan juga bug segala macam. Artinya bahasa pemrograman Go dengan usianya yang lebih dari 13 tahun ini mesti dipertimbangkan untuk developer yang pengen membangun proyek di perusahaan maupun di proyek manapun. Nah, kemudian dirilis ke publik pada tahun 2009 sebagai bahasa pemrograman open source. Nah, artinya ini cukup antusias di kalangan komunitas publik ikut bergabung dalam membangun open source. Terus juga pemrograman Go ini basicnya adalah dari Python, Java, dan C++. Dimana kalau kawan-kawan sudah basicnya Python, Java, artinya masuk ke Golang tinggal penyesuaian aja. Nah, itu sejarah singkat dari Golang. Nah, apa sih keunggulan dari Golang itu gitu ya? Artinya ketika kita mempelajari sebuah pemrograman atau bahasa pemrograman yang baru, artinya kita harus tahu dulu keunggulan dari bahasa pemrograman tersebut supaya kita bisa ada motivasi ya, keinginan kita untuk mempelajarinya. Yang pertama sih, Go sendiri menurut saya adalah mudah dipelajari. Kenapa mudah dipelajari? Karena Golang sintaknya tidak jauh beda dengan bahasa yang lain sih menurut saya. Cuman sedikit perbedaannya. Artinya kalau kawan-kawan sudah pernah tahu bahasa pemrograman, artinya menurut saya nggak begitu sulit untuk belajar Golang. Terus juga memiliki Go-rootnya ini yang sangat menarik sih. Dia multi thread ya, multi proses. Apalagi kalau dibandingkan head to head dengan Java, Golang sendiri menggunakan multi threadnya itu, multi proses itu hanya menggunakan memori 2 KB, sedangkan dibandingkan Java menggunakan 1 mega. Artinya konsumsi memori dalam multi thread antara Golang dengan Java itu lebih kecil di Golang. Nah, berikutnya bekerja dengan cepat. Ini artinya tidak membosankan atau kita tidak sebel ya. Artinya ketika kita ngoding langsung run, compile langsung jalan. Artinya nggak butuh proses yang lama. Itu sih enaknya di Golang, nggak begitu lama sih untuk mengcompile. Karena kenapa? Jadi kenapa dia cuma mengcompile bahasa binary-nya itu teks kan, artinya nggak begitu
banyak yang harus di render, nggak seperti dengan DLP, Java, dia sangat lama compilingnya. Terus juga memiliki fungsi garbage collector, ini juga sangat bagus di sisi Golang sendiri, karena Golang itu memiliki garbage collection untuk manajemen memori, dia sangat manageable terhadap memori. Nah, di Golang itu kita bisa temukan tentang pointer reference untuk pengalokasian variabel-variabel dari memori. Nah, memiliki konkurensi ini Go itu mendukung konkurensi komunikasi antara thread dengan thread, proses dengan proses, tanpa memerlukan memahami kompleksitas implementasi. Nah, ini dia hebatnya, dia multi thread bisa berkomunikasi antara thread dengan thread. Nanti itu kalau di Golang itu nanti kita menggunakan channel chain di Go rootnya. Terus juga ini dia hebatnya memiliki dukungan Google. Kenapa? Karena Google kan atau awal mulanya cikal bakalnya Golang itu kan dari Google kan, artinya sangat mendukung Golang dengan perusahaan raksasa sebesar itu bisa mendukung Google. Terus juga dukungan komunitas juga sangat banyak, artinya ketika kita menemukan stuck, kita sudah bisa masuk ke komunitas untuk cari solusi. Nah, kita punya problem atau udah stuck terhadap logical, bisa kita bergabung dalam komunitasnya. Itu sangat menarik. Nah, dari situ Golang sendiri di perusahaan besar sudah dipakai gitu, bahkan menggantikan bahasa pemrograman yang sudah existing juga dilakukan. Nah, dari situ maka perlu dipertimbangkan nih Golang untuk diimplementasikan di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan buat developer. Artinya siapa sih yang akan ikut andil dalam bahasa pemrograman? Tentunya kan developer yang ngasih ide. Apa idenya? Golang adalah bahasa pemrograman yang sangat manageable terhadap memori, proses, dan penggunaan juga sangat mudah. Nah, kita lihat di sini ada Netflix menggunakan Go untuk bagian arsitektur servernya, Dropbox menggunakan Golang untuk memindahkan beberapa komponen penting dari Python. Tadi yang saya bilang, existing bahasa pemrograman juga bisa kalau digantikan dengan Golang. Artinya apa? Karena mungkin ada kelebihan dari Golang daripada bahasa pemrograman existing tersebut. Terus Golang OpenShift, Docker sendiri makin Golang. Docker, artinya apa? Docker kan kita tahu bahwa itulah sebuah container image kan, itu sangat menarik untuk menyebarkan membungkus program tanpa kita istilahnya itu melihat environment gitu ya. Jadi standar environment sudah kita bisa tentukan di dalam Docker container. Nah, Kubernetes juga memakai Golang juga gitu loh. Artinya apa? Artinya Golang sendiri sangat mendukung dalam bahasa pemrograman kayak manajemen OS-nya, manajemen network-nya, sangat mendukungnya. Nah, kalau teman-teman mau belajar dari dalam lagi, nanti coba kita bahas lagi tentang Docker, apa Docker itu, apa Kubernetes. Nah, di lokal sendiri, di startup besar Indonesia, Gojek, Tokopedia, Traveloka juga sudah mengadopsi Golang untuk kebutuhan logikal di dalam sistem mereka. Terakhir saya sih ngelihat nonton videonya Traveloka, itu engineer-nya mencoba untuk mempresentasikan Golang menggunakan API pakai GraphQL dalamnya. Nah, di sini nih yang agak mantep nih untuk secara personal for developer. Nah, ini motivasi sebenarnya. Programmer profesional di Go, kalau kita profesional di Go, bahkan dibilang di sebuah artikel urutan nomor 1 bayarannya dalam bahasa pemrograman. Nah, berapa? Itu 110.000 per tahun, dolar USD. Jadi kita konversikan di rupiah, bahkan mencapai 1 miliar. Aduh, ini nggak kebayang saya. Artinya apa? Saya juga nggak pernah mendapatkan duit sebanyak itu, tapi bisa jadi kalau kita menjadi seorang profesional
Tapi gimana? Motivasinya apa? Yang tadi saya bilang, ini adalah dari judul Zero to Hero. Artinya apa? Saya akan menceritakan dulu ke teman-teman bahwa Golang itu sendiri latar belakangnya adalah ini. Jadi teman-teman bisa menjadi video saya ini bisa jadi motivasi teman-teman bisa mempelajari Golang lebih dalam lagi. Bagaimana cara memulai Golang itu? Nah, ini saya juga seorang pemula di dalam masa pemrograman Golang. Saya mencoba menceritakan kembali ke kawan-kawan. Yang pertama adalah install Golang itu, ya kan? Nah, install Golang itu bisa di Windows, Linux, Mac, atau di dalam Docker container image. Itu sangat mudah ya. Kalau bisa sih teman-teman install di dalam Docker, artinya ketika nanti kita pindahkan sudah standar environment-nya gitu loh. Jadi nggak mesti lagi setting segala macam. Nah, berikutnya adalah editornya kawan-kawan bisa pakai namanya Visual Studio, itu free ya. Di sana juga banyak plugin yang terkait dengan plugin Golang ya. Mulai yang pakai berbayar bisa pakai Golang. Golang juga sangat dukung sama Go sendiri ya. Nah, yang pertama ketika teman-teman install perlu diketahui bahwa Golang itu ada lokasi project namanya GoPad. Kawan-kawan harus pahamin GoPad. GoPad itu adalah lokasi project dilakukan di dalam GoPad. Jadi kawan-kawan kalau membuat satu project dalam Golang itu harus di GoPad-nya. Nanti kawan-kawan bisa lihat di environment-nya itu, atau kalau di Mac itu bisa kita lihat di base profilnya itu ada nanti GoPad-nya kemana diarahin, kita bisa setting sendiri. Nah, dari situ kita bisa mengoding segala macamnya. Sama kayak seperti PHP. Ketika kita mau pakai PHP kan pasti ada lokasi directory rootnya, bahwa HTTP ini docs itu harus di sana kita membuat project. Go modul ini adalah pengembangan yang dilakukan untuk definisi resmi untuk Go. Nah, artinya apa? Go modul ini berfungsi untuk tidak seperti GoPad. GoPad itu kan fix, kita ngebuat program harus di dalam GoPad. Go modul itu enggak. Go modul itu nanti akan kita bisa di luar dari GoPad kita lakukan project, angkat project. Nanti tinggal kita go mode init gitu. Nanti otomatis kita bisa membuat project di luar dari GoPad sendiri. Nah, ini GoPad ini bisa berjalan di versi Go 1.1.1. Itu nanti pengembangan project Go dilakukan di dalam GoPad ya. Itu kawan-kawan. Nah, mesti kawan-kawan perlu pahamin dulu cara install Golang gitu ya. Nah, cukup sekian dulu video saya ini. Nanti akan saya coba lagi lanjutkan dasar-dasar sintak dari Golang sendiri seperti apa. Nanti kawan-kawan tonton lagi video saya. Jangan lupa di-subscribe juga ya, supaya nanti ada notifikasi ke kawan-kawan perkembangan pembelajaran video tentang pemrograman dari Bang Parul. Terima kasih.